Oke, selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman pemirsa di Mosi Podcast. Perkenalkan, saya Ali Hidayat Fatmayanto bersama dengan Mbak Neva Wayuning Anggraini. Kami akan membahas kelanjutan dari gagasan pokok dari Baca Pres yang kemarin dilaksanakan di Geraha Sabha Pramana UGM. Yang sebelumnya kami sudah bahas, teman-teman Mosi sebelumnya itu sudah membahas terkait dengan gagasan pokok yang disajikan oleh Anies Baswedan. Kemudian untuk kali ini kami spesial akan membahas lebih spesifik secara akademik gagasan dari Ganjar Pranowo. Oke, menarik banget nih Bung Ali ketika kita membicarakan Baca Pres 3 ya sekarang yang lagi Iya, betul. sama-sama berjuang di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Nah, ketika kita berbicara tentang Ganjar Pranowo, Bung Ali, apa sih pertama kali pendapat Bung Ali tentang beliau? Oke, sejauh kacamata yang saya gunakan untuk melihat sosok Ganjar Pranowo, bukan hanya soal Jawa Tengah, bukan hanya soal beliau seorang laki-laki pemimpin gubernur, tapi kita perlu melihat juga bagaimana proses dia selama 2 periode dalam mengawal undang-undang dan kebijakan-kebijakan di DPR dari fraksi PDI terutama, dan beliau terkenal di sana. Kemudian 2 periode berikutnya di Gubernur Jawa Tengah. Di situ juga cukup menjadi catatan kaki bahwa memang banyak kerja-kerja Ganjar Pranowo yang tidak sedikit juga. Namun dalam hal ini ada beberapa kasus khas yang sebetulnya banyak menjadi pertanyaan publik terkait dengan sosok Ganjar Pranowo dan komunikasi politiknya di luar sana, terutama dalam hal pembangunan di Jawa Tengah. Kita tahu ada bendungan di Purworejo, kemudian ada Kendeng, macam-macam itu mengalami intervensi dari kebijakan yang sudah dibuat baik gubernur sebelumnya maupun yang dilanjutkan oleh Ganjar. Di samping itu juga Ganjar ini sosok yang dikagumi juga oleh teman-teman UGM terutama, kebanyakan karena dia ketua Kagama dan keluarganya pun cukup tersohor ya di UGM. Anaknya berkuliah di sini juga, istrinya juga mantan atau alumni dari UGM juga, sehingga kukira beberapa hal identitas yang dia berikan kepada masyarakat melalui citranya di panggung politik gubernur kemarin maupun DPR itu cukup banyak disorot dibanding dengan Anies Baswedan di Jakarta, karena Jakarta ini menjadi poros dari pembangunan ekonomi Indonesia. Tapi setidaknya Jawa Tengah ini memiliki wilayah yang cukup besar, di mana potensi suaranya cukup besar juga untuk dipertimbangkan, terutama yang kita tahu bahwa PDI suaranya terbesar ketambahan dengan suara dari P3 yang sekarang sepertinya 147 kursi. Dan itu tanpa harus berkoalisi, Ganjar punya tiket emas dari PDI. Saya kira seperti itu, Mbak. Oke, Mas. Berarti saya lihat masyarakat Indonesia sudah nggak asing lagi ya dengan nama Ganjar Pranowo, terutama di daerah Jawa, dengan identitasnya sama track recordnya beliau
yaitu alumni UGM, kemudian pernah menjabat 2 periode di DPR, dan juga pernah menjabat 2 periode sebagai Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Nah, ketika kita simak kembali video yang ditayangkan oleh Narasi TV di acara Mata Najwa kemarin itu, Mbak Najwa Shihab sempat melontarkan pertanyaan nih, apa maksud munculnya Ganjar Pranowo di salah satu iklan azan di televisi swasta. Nah, beliau sempat menolak bahwa dalam sejarahnya Ganjar Pranowo tidak pernah menggunakan identitas di dalam politiknya. Oke. Jadi saya melihat bahwa Ganjar ini tidak serta-merta menggunakan identitasnya sebagai orang Jawa yang pertama, kemudian alumni UGM, dan juga identitas agama gitu. Namun yang namanya politik ya, itu pasti dinamis, kemudian juga pasti ada kepentingan di balik iklan itu, dan saya rasa ada yang akan memanfaatkan momentum ini untuk menuju kontestasi Pilpres tahun mendatang. Seperti itu. Gimana menurut pendapat Bung Ali terkait politik identitas yang bisa berkaitan dengan Ganjar Pranowo ini? Kalau menurut saya, sebetulnya saya ingin menyampaikan kepada publik juga bahwa politik identitas dan identitas yang dipolitisasi itu sesuatu yang berbeda. Politik identitas itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Baik saya berkomunikasi dengan Mbak Neva pada hari ini, itu juga bagian dari politik identitas. Kita sama-sama dari UGM, kemudian kita mungkin beragama yang sama, atau kita memiliki kepulauan yang sama dan sebagainya. Itu bagian dari politik identitas yang dibangun untuk menjalin komunikasi. Ganjar saya kira menggunakan itu. Cuma ada hal yang lebih implisit yang kadang orang awam sulit untuk membedakan itu, yaitu identitas yang dipolitisasi. Saya kira secara tidak langsung tindakan Ganjar untuk menerima proyek dari stasiun TV, salah satu stasiun TV yang memberikan dirinya sebagai seorang figur dalam jamaah, yaitu posisinya kan jamaah. Kita lihat dari mulai berwudu sampai dia sholat atau beribadah, dia ada sebagai jamaah. Di situ Ganjar punya, sebelum memasuki figur itu, dia memiliki sisi politis untuk bisa menerima dan bisa menolak. Saya kira di sisi itulah identitas yang dipolitisasi itu muncul. Baik untuk pemilu 2024 maupun untuk politik peningkatan rating dari stasiun TV tersebut. Itu perlu dipecah kembali, perlu ditelaah lagi apakah mana yang ingin kita ambil sebetulnya. Saya kira semua pihak di dalam memframing Ganjar itu perlu dilihat lebih signifikan lagi mana yang menjadi kepentingan dari pihak-pihak yang memanfaatkan Ganjar. Saya kira sampai seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ketika sosok Ganjar ini mudah sekali untuk di framing dan dia mengikuti framing itu atau tidak memiliki gagasan politik yang jelas, sisi politik yang jelas atas pilihannya untuk menjadi figur tertentu dalam situasi apapun, salah satunya menjadi figur di dalam stasiun televisi, ke depan dia menjadi presiden itu kan juga banyak hal pemaknaannya. Bisa menjadi simbol negara, bisa menjadi pemimpin tertinggi,
dan komando tertinggi, kita ingin melihat ini sisinya seperti apa. Itu yang nanti perlu kalau orang Jawa tuh gelar gulung lah, digelar gulung lagi. Jangan sampai ketika sosok seorang Ganjar Pranowo itu mudah sekali diombang-ambingkan oleh figur atau proyek-proyek tertentu yang sekiranya untuk kepentingan tertentu. Oke, Begitu. Bung Ali, menarik sekali ya teman-teman. Ada lagi yang menurut saya ini menarik perhatian publik, Bung Ali. Kemarin kalau kita simak bersama ya, Ganjar sempat meragukan Mbak Najwa Shihab selaku 10 mahasiswa lulusan terbaik ya, tapi tidak kembali ke kampus ya. Dan justru itu menimbulkan pro kontra di masyarakat, terutama netizen ya. Saya amati di media sosial itu banyak yang menyudutkan Ganjar, bahwa untuk profesi sebagai jurnalis itu juga berperan penting dalam memberikan informasi secara objektif di masyarakat. Jadi masyarakat kita itu menganggap sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar, nggak melulu harus kembali ke kampus, Bung Ali. Ya. Mereka bisa berperan, mereka bisa berkontribusi di bidang apapun yang tentunya itu juga membawa kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, ini menurut saya menarik ya. Entah apa yang dimaksudkan oleh Ganjar Pranowo ini dengan menyudutkan Mbak Najwa terkait profesinya. Kemudian di sisi lain ada juga yang sedang ramai di media sosial kita itu gerakan, bisa dibilang gerakan ya, yang anti banteng, bisa dibilang gitu ya, anti banteng. Sebagian dari masyarakat itu menolak untuk presiden kita dipimpin dari parpol yang sama dengan 2 periode sebelumnya. Kita lihat Pak Jokowi itu juga diusung dari PDI ya. Kemudian tahun ini ternyata PDI itu maju kembali dengan mengusung Ganjar Pranowo. Nah, ini menurut saya pribadi menarik untuk kita diskusikan bareng ya. Secara objektif apa sih yang dimaksudkan Ganjar Pranowo ini? Ya, secara politis bisa dibilang gitu. Dan dampaknya untuk masyarakat ya tentunya. Kalau menurut Mbak Neva, sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh Ganjar dengan itu satir ya? Sepertinya satir. Dia ingin mencoba untuk satire bahwa Mbak Nana selaku orang yang dianggap dia yang dianggap cerdas, kenapa tidak kembali ke kampus? Kalau menurut Mbak Neva seperti apa? Ya, kalau menurut saya dengan melihat track recordnya Ganjar ya, dia masanya sangat besar di akademisi tentunya ya, terutama konteksnya kemarin kan acaranya di UGM, dan banyak akademisi UGM yang datang pada acara itu, baik mahasiswa maupun tenaga pendidik, bahkan rektor dan wakil rektor juga datang. Nah, saya lihat Ganjar itu mencoba untuk menarik perhatian massa ya di situ. Karena ketika kita menyampaikan pendapat, menyampaikan pesan kan harus melihat dulu audiensnya siapa. Nah, saya lihat di situ Ganjar ingin menarik interest dari audiens kalian. Itu yang pertama, Bung Ali. Kemudian yang gerakan anti PDIP atau anti banteng tadi, saya melihat ada rasa kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di 2 periode terakhir ini ya tentunya. Saya melihat bisa saja ekspektasi dari masyarakat itu tidak sesuai. Gitu. Tidak terlaksana dengan baik. Dan ini tentunya mempengaruhi bagaimana posisi Ganjar di Pilpres tahun depan. Gitu. Ya, bisa dibilang background-nya hampir sama, partai yang mengusung, kemudian secara etnis juga sama, ya, secara kelahiran kayak gitu. Dan tentunya ini nanti berkaitan dengan gagasan yang diusung Ganjar yang kemarin sudah disampaikan saat acara.
Saya rasa itu, Bung Ali. Oke. Jadi memang satir yang dibikin oleh Ganjar ini tidak begitu mengena. Yang ingin saya kritisi adalah kita sebagai anak muda, saya menggunakan kacamata yang lain, asumsi saja, asumsi pada pemikiran Ganjar. Ketika dia mengeluarkan program atau gagasan pada waktu itu terkait dengan digitalisasi, di mana ada aspek pelatihan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mempersiapkan progres hilirisasi pada waktu itu. Kemudian konteks yang lain adalah dia berusaha untuk meyakinkan kembali bahwa potensi anak muda di Indonesia itu tinggi. Dengan salah satu cara dia menunjukkan bahwa Mbak Nana pada waktu itu dianggap lulusan terbaik, orang cerdas, namun sebagai MC. Kemudian ditolak dengan sebagai jurnalis. Tapi dalam hal ini Ganjar ingin menunjukkan bahwa setiap orang itu memiliki potensi, namun komunikasi politik pada waktu itu kurang begitu mengena, sehingga saya kira itu menjadi blunder sih bagi kalangan mahasiswa terutama, karena konteks di GSP pada waktu itu adalah yang menonton kebanyakan adalah akademisi mahasiswa, di mana mereka lulus bukan hanya untuk bekerja, tapi ada yang mengabdikan diri untuk menjadi peneliti dan menjadi bagian dari korporasi, kemudian atau di dunia pendidikan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Saya kira itu yang menjadi seperti yang disampaikan Mbak Neva, bahwa memang ada beberapa aspek yang dilupakan oleh Ganjar, terutama di hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan impact-nya ke depan. Itu. Kemudian soal banteng yang ditolak, saya kira ini kontestasi juga, bahwa memang terutama antara masyarakat sipil dengan militan PDI ya. Kita tahu bahwa efek yang menciptakan pemikiran itu pasti ada. Di Jogja tidak dipungkiri PDI cukup besar, koalisinya P3 juga cukup besar di Jogja. Saya kira itu menjadi juga perlu dilihat juga di lapangan, bahwa memang bagaimana sih pendekatan politis dari masyarakat militan ini, masyarakat militan dari PDI ini dalam menggelurakan Ganjar. Apakah dengan serampangan menempelkan banner, memasang spanduk, memasang bendera, atau jangan-jangan bendera-bendera yang dipasang di setiap jalan itu dibuat sedemikian rupa tanpa memperhitungkan, semisal Magersari, kalau di Jogja itu apa ya? Kalau di Jawa tuh kayak pengampu wilayah, RT, RW, dukuh kah atau kepala desa. Ya. Lah, jadi kebanyakan itu langsung dipasang dan tidak memperhitungkan aspek-aspek secara ekonomi dan sosial budaya yang ada di situ. Ada satu kasus di Selokan Mataram, Jogja, itu full bendera, dan itu cukup mengganggu untuk memasang semisal umbul-umbul pada waktu 17-an. Kita mau mencopot, ada rasa ketakutan. Kita mau mencopot, nanti ada yang
melaporkan. Dan beberapa hal yang mungkin itu menjadi catatan-catatan bagi mereka yang tidak suka terhadap Partai Banteng ini. Saya kira seperti itu sih, Mbak. Oke. Kemudian mengenai gagasan yang diusung oleh Ganjar Pranowo, Mas Ali mungkin bisa mereview kembali ya, biar teman-teman juga menyimak apa saja gagasan yang sudah disampaikan dan apakah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, apalagi yang digencarkan Indonesia Emas 2045 ya. Oke, makasih Mbak Neva. Saya kira butuh atau tidak butuh ini kita masih pada, saya meminjam ilmu politik saja. Yang namanya political agenda. Agenda politis yang diciptakan kedaruratan. Dan Ganjar menggunakan itu. Saya kira menggunakan itu dalam kerangka berpikir transformasi Indonesia Emas 2045, di mana dia menyampaikan 6 pilar. Yang pertama soal pangan dan stop ekspor. Ini karena kenapa stop ekspor? Karena kita juga perlu melihat bahwa krisis iklim hari ini memaksa para industri pertanian untuk lebih rigid lagi dalam hal panen dan distribusi hasil panen. Karena banyak negara juga seperti India, terutama Asia Tenggara, itu sudah tidak lagi melakukan ekspor beras. Sehingga Indonesia juga melakukan hal yang sama untuk mempersiapkan untuk melakukan hal yang sama agar mengamankan kedaulatan pangannya. Bukan hanya kedaulatan pangan, tapi ke depan apabila memang ada pembangunan lainnya itu juga bisa tercover oleh ketersediaan pangan yang ada. Kemudian yang kedua soal lingkungan. Lingkungan di sini Ganjar menitik beratkan adanya ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau dan ekonomi biru itu cukup menjadi diskusi cukup banyak hari ini, di mana semuanya ingin menciptakan perekonomian yang berkelanjutan, tapi bisa merata, di mana dalam sektor agraria dan sektor perikanan itu bisa menciptakan kesetaraan pangan, tapi juga bisa meningkatkan perekonomian yang ada. Kemudian ada digitalisasi, kemudian ada juga digitalisasi itu sedikit informasinya seperti peningkatan teknologi. Sumber daya manusia tidak lagi berpatokan pada administrasi konvensional, tapi kita didorong untuk ke arah teknologi yang lebih maju, AI dan sebagainya. Kemudian energi terbarukan juga akan didorong oleh Ganjar, itu dengan usaha-usaha hilirisasi, industrialisasi, kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan juga akan dilakukan. Kemudian yang berikutnya itu ada di penegakan hukum. Penegakan hukum ini spesifik Ganjar ingin coba melakukan reformasi kelembagaan di kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dan ini saya kira tantangan yang paling besar karena kelembagaan ini sudah lama mengalami penurunan kinerja, saya kira, dengan berbagai kasus tantangan yang ada di dalamnya. Dan
Ganjar perlu untuk mengawal, terutama untuk mengawal 6 pilar ini, Ganjar perlu tim yang cukup besar, cukup kuat dan cukup sehat untuk bisa sampai kepada Indonesia Emas. Karena tidak mungkin semua itu hanya sebagai gagasan semata. Saya kira itu yang akan dijanjikan ke depan dan menjadi catatan, sehingga indikator yang paling kecil adalah, yang pertama adalah apabila sampai di akhir, apabila Ganjar menjadi presiden dan di akhir dari kepresidenan itu Ganjar tidak ada kesetaraan dalam pembagian pangan, sudah gagal. Karena salah satu janji yang dia berikan adalah cukup ekstrim, yaitu ekstrim nol kemiskinan. Itu cukup fenomenal, dan saya kira apabila hanya kuantitatif setiap presiden bisa, tapi kalau secara kualitatif saya kira perlu dipertimbangkan lagi ucapan dari beliau untuk, atau mungkin setidaknya ditarik dulu lah, agar tidak menjadi bumerang ke depan. Bagi seperti dirinya itu sendiri ya. Iya. Betul banget Mas Ali. Oke, jadi ketika kita mereview kembali gagasan yang dipaparkan Ganjar beberapa hari yang lalu, tentunya kita sebagai generasi muda ya harus bersikap kritis ya, Bang Ali. Kita tidak serta-merta menerima gagasan itu sebagai narasi yang positif ya, tapi kita perlu menelisik kembali dari mana gagasan itu muncul dan apa implikasinya nanti untuk masyarakat Indonesia. Tentunya saat ini yang kita rasakan masih banyak sekali PR ya, baik dari segi sosial, kemiskinan, kemudian kesejahteraan masyarakat, ketimpangan antara pedesaan, perkotaan, kemudian angka pengangguran yang masih sangat tinggi, apalagi kita mau memasuki Indonesia Emas itu yang bonus demografinya sangat membludak ya. Kemudian juga banyak sekali PR di bidang sains yang tadi sudah disampaikan Bung Ali, ada ekonomi biru, ekonomi hijau, dan tentunya di bidang lain ya, kayak gitu. Oke, jadi kalau dari saya untuk sikap kritis generasi muda terhadap panggung politik di tahun mendatang ya, di tahun 2024, kita harus melihat dari kacamata kritis, tidak secara subjektif. Subjektif bisa diartikan karena ada kesamaan, entah itu agama, etnis, kemudian kesamaan identitas apapun ya. Seperti itu. Kemudian kita bebas mau memilih siapa, karena kami mengulas tentang Ganjar Pranowo, dan teman-teman bisa menilai sendiri apakah sosok Ganjar ini sesuai dengan kriteria kalian, dan apakah Ganjar ini menurut teman-teman bisa memimpin Indonesia pada 5 tahun mendatang, ataukah justru kandidat lain yang sekiranya paling cocok untuk memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan ya. Saya rasa itu yang harus kita lakukan bersama Bung Ali. Karena masih baca pres dan masih ada kemungkinan nih siapapun yang tergelincir atau seperti apa, banyak hal yang bisa terjadi. Dan untuk baca wapresnya juga belum kelihatan ya Bung Ali ya. Itu juga dinamika politik yang masih sangat fleksibel ini, saya yakin pasti masing-masing baca pres itu melihat peluang yang ada ya. Betul. Yang menjadi menarik Mbak Neva, dari 3 calon, dari 3 baca pres ini, hanya parpol dari Ganjar saja yang belum